Pancasila yang benar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global melalui HP ataupun PC kita. Nah, di dalam platform Merdeka Mengajar ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk belajar. Ada beberapa fitur, yaitu ada fitur tentang kurikulum merdeka, video inspirasi, ada asesmen murid, perangkat ajar, latihan mandiri, serta adanya komunitas dan bukti karya. Nah, di platform ini kita bisa mengakses dan untuk belajar. Ketika kita mencari sebuah modul ajar, kalau dulu kita mencari modul ajar dengan browser Google, tetapi dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini kita bisa mencarinya di sini dengan ada dua gambar pertama dan gambar kedua. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, dan kira-kira dari gambar ini, gambar pertama itu menceritakan tentang apa, dan gambar kedua itu tentang apa. Coba mungkin ada yang bisa sebelum kita ke materi berikutnya. Ruang kelas, terus ada siswa yang sangat aktif, diberi tugas oleh gurunya, ya dia mengerjakan. Tapi ada salah satu siswa, dia tidak mau mengikuti pelajaran itu, dan dia menolak. Dan dia dengan asiknya, dengan dirinya sendiri, ada sesuatu di luar, sehingga dia melihat dari jendela itu, wah itu ada apa itu kira-kira. Seperti siswa kita, misalkan ada pesawat terbang itu, kadang siswa kita itu sudah berlarian ke Ibu. Marilah kita bahas satu persatu itu apa tentang yang terdiri dari 5 prinsip asesmen itu sendiri. Yaitu yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Dan yang kedua, yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang. Nanti kita sudah mempelajari tentang asesmen pembelajaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang memahami capaian pembelajaran. Setiap pembelajaran selalu memiliki sebuah capaian. Kalau di kurikulum K13 kita bilang adalah tujuan dari pembelajaran apa yang akan kita capai. Jadi setiap kita mengajar kita selalu punya kan, kita berharap anak itu bisa apa sih setelah pembelajaran hari ini. Nah, di sini di kurikulum Merdeka namanya adalah capaian dalam pembelajaran. Apa sih pengertian capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu kalau di kurikulum K13 biasa kita sebut dengan CP. Nah, di CP apa sih itu? Sebuah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus pun mereka juga memiliki hambatan intelektual dalam menggunakan CP. Jadi nanti CP itu dipisahkan. Ada CP untuk anak umum dan ada anak untuk berkebutuhan khusus. Training ini yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah itu merupakan sumber belajar, di mana ini untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN 84. Nah, di sini nanti panjenengan bisa berdiskusi bersama, bisa berkolaborasi bersama, bisa menyatukan pendapat, perbedaan pendapat. Nah, ini perlunya in-house training yang diadakan di SDN 84. Untuk itu, mari in-house training ini kita jadikan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, sehingga kita diberikan kekuatan, diberikan kecerdasan, sehingga bisa menyebarkan ilmu yang sudah kita dapat di IHT kali ini. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan lancar, kita bisa mengikuti acara ini sampai selesai, sampai tanggal 12 Juli. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat bagi anak didik kita. Amin, 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 amin. Kemudian yang saya berpesan kepada tim kurikulum Bu Tumdik, kalau SP-nya mohon direview, kan ada tambahan nanti kelas 2
dan kelas 5. Nah, nanti kalau sudahnya review, nanti panjenengan susun, jangan dibandel dulu. Nanti bersama-sama kita cek bersama. Nanti mana yang perlu ada penambahan atau ada sudah lengkap apa belumnya, nanti kita diskusi bersama. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya juga mohon maaf, mudah-mudahan pengembangan IHT di sini ini benar-benar bisa menjadikan Bapak Ibu guru semua ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD Blaba 4. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan sekolahnya, lingkungan sekolah yang bagaimana, struktur ekonominya bagaimana, sosial budayanya bagaimana, kemudian taraf ekonomi baik dari wali murid bagaimana, sehingga apabila kita sudah mengetahui, sudah mengidentifikasi karakter di sekolah, kita bisa menyusun KOSP secara baik. Bagaimana tidak kita menyusun KOSP secara baik? Apabila kita sudah mengetahui karakter sekolah, sehingga kita bisa menyusun visi, misi, dan tujuan yang kita harapkan. Nah, di sela-sela kegiatan sehari-hari, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah itu belum bisa tercapai secara maksimal, maka KOSP itu bisa diperbarui secara berkesinambungan, sehingga juga bisa dikembangkan untuk tahun berikutnya. Kurikulumnya, KOSP-nya kita bisa perbaiki lagi agar tujuan kita, misi-misi dan tujuan yang kita harapkan bisa tercapai secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang CP, TP, ATP. Nah, hari ini kita membahas tentang modul ajar. Bagaimana kita sebagai pendidik menyiapkan sebuah modul ajar kepada peserta didik kita untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, di sini modul ajar pada kegiatan hari ini nanti kita mulai dari diri kita. Jadi, mengapa sih modul ajar itu harus sederhana dan dapat memahami pembelajaran yang efektif? Sejenak kita merefleksikan, mungkin sejauh ini kita selalu membuat modul ajar dengan yang tumpuk-tumpuk banyak, media yang ribet. Tapi mari kita sekarang di kurikulum Merdeka ini kita membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Tidak harus yang ribet, tetapi yang sederhana, tetapi dia mengenal. Jadi sesuai kebutuhan. Bertakwa pada Tuhan yang esa dan beramat mulia dan kebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
desa dan beranak mulia, berdiri dengan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan beranak mulia, berdiri dengan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Pancasila, di mana biasanya disingkat dengan P5. Ya. P5 ini nanti akan berbasis pembelajaran proyek dan tidak ada kaitannya nanti dengan pembelajaran intrakurikuler. Ya, terus untuk 1 tahun kita bisa mengambil maksimal 2 tema. Di sini nanti akan dibahas. Untuk P5 itu ada beberapa tema yang harus kita laksanakan dalam 1 tahun. Okay? Beri kesempatan untuk memilih. Karena apa? Karena di dalam pemerintahan implementasi kurikulum merdeka tidak bisa dilakukan secara serentak. Disesuaikan dengan kemampuan lembaga masing-masing, kesiapan dari lembaga masing-masing, sehingga bisa memilih mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Tapi khusus untuk sekolah penggerak diharuskan memilih mandiri berbagi. Untuk kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang platform sumber daya sekolah. Ini ada terobosan baru, panjenengan bisa bertanya-tanya tentang BOS, kemudian bagaimana cara mensiplahkan barang-barang dan bagaimana akas itu disusun. Dengan demikian ini ada terobosan baru dan pemerintah kita bisa bertanya terkait tentang BOS, bisa dengan aplikasi Tanya BOS ya. Kemudian kalau misalkan kita membeli barang-barang saat ini untuk pembelanjaan kita bisa melalui Siplah. Memang bukan bisa tapi dianjurkan kita belanja melalui Siplah. Nah, baik. Selama ini kita selalu mendengar bahwa bimbingan konseling hanya terdapat pada jenjang SMP atau SMA. Nah, pada kurikulum merdeka ini bahkan di jenjang SD pun kita juga ada layanan bimbingan konseling di sekolah. Nah, bagaimana proses bimbingan konseling ini diterapkan di sekolah dasar? Maka di sini kita belajar bagaimana kita memahami terlebih dahulu karakteristik peserta didik kita. Kita tidak boleh menghakimi seorang anak bahwa setiap anak memiliki keistimewaan dan keunikan masing-masing. Kita sebagai pendidik harus memfasilitasi mereka, mendorong mereka untuk terus belajar hingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minat pada potensi dirinya setiap anak.